Aduh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan ila abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa jiranina wa qarabatina wa man ahsana ilayna wa man dhalamna wa asana ilayna ridwanullahi wa barakatuhu alaihim ajma'in amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan tilawahnya Quran surah Al-Haqqah dari ayat 26 sampai 34. Seperti biasa, Rizky bacakan dulu, nanti kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna 'anni maliyah. Halaka 'anni sultaniyah. Oke, sekali lagi. Wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna 'anni maliyah. Halaka 'anni sultaniyah. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna 'anni maliyah. Halaka 'anni sultaniyah. Okay. Khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sekali lagi. Khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu
على طعام المسكين. 1, 2, 3. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Oke. Kemarin terpotong di wa amma man utiya kitabahu bisyimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Oke, kalau untuk tajwidnya kurang lebih masih sama, mayoritas ada di gunnah, tambahan ada di ma'agna anni maliyah, itu ada mad jaiz munfasil ya ketika mad tabi'i bertemu dengan alif. Kalau misalkan hamzah dia jadi mad wajib. Halaka anni sultaniyah ya, nun ditahan dulu, jangan buru-buru. Anni sultaniyah. Khuduhu faghulluh. Oh, ini banyak ini ya, mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun itu mad tabi'i yang di akhir dan masih ada huruf satu lagi di belakangnya. Itu ya, misalkan faghulluh, lam waw mad tabi'i tapi ada ha di akhir. Tsummal jahim sallu. Ya, mad arid lisukun boleh dibaca 4 atau 6. Syaratnya harus konsisten ya, misalkan dari awal halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh 6, thumma al-jahim salluh. Terus habis itu pengen buru-buru, thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Tidak boleh, harus sama. Faslukuh innahu kana la yu'minu billahil azim. Jadi seimbang. Sama di Al-Fatihah juga seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, serasi, harus serasi antara 4 atau 6. Kalau pembahasannya di dalam tafsir ini rata-rata ketika berbicara tentang hidup setelah mati, Al-Quran itu merekam bagaimana sih kira-kira diskusinya, obrolannya orang-orang hidup setelah mati. Sebenarnya sama kayak di dunia, ketika orang ngerasa menyesal, ngerasa salah, di akhirat pun begitu, Pak. Jadi asumsinya itu ketika kita hidup setelah mati, itu kita punya kesadaran sebagaimana sadar kita hidup di dunia sekarang. Misalkan ya, dijelaskan dalam Al-Quran di ayat yang lain di juz 19, yaumala yanfa'u malu wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Ada hari di mana anak dan harta itu nggak bermanfaat, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Diskusinya ini ada di sini nih, misalkan wa amman utiya kitabahu bisyimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau tahu nerima catatan pakai tangan kiri, mending gak usah dikasih. Kan kemarin sudah dijelaskan tuh. Karena saking menyesalnya. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Jadi itu adalah bentuk penyesalan, apalagi kalau sampai ma agna anni maliyah. Jadi dia bertanya-tanya, ya apa ya gunanya harta saya ini? Udah nggak ada manfaatnya. Kecuali gini, maliyatun, kata harta di dalam Quran itu macam-macam. Ada mal, ya, ada aradul hayatud dunya, ada juga khair,
semuanya memiliki konotasi yang berbeda. Mal itu, harta itu, dalam kata mal maksudnya adalah sesuatu yang dikumpulkan. Ya, misalkan Pak Edi dagang, ya, pagi dapat untung, nggak mungkin langsung dihabisin, langsung healing ke Bali, itu nggak mungkin. Mesti dikumpulin dulu, disimpan dulu, ditabung. Itu mal. Jadi sesuatu yang kita simpan. Sama Pak Jun, Pak Misbah kerja tiap bulan ada gajinya misalkan gitu, ditabung, itu mal. Setelah ditabung bisa buat beli rumah, itu harta. Nah, ada juga disebut arut. Arut itu sesuatu yang pasti berpindah. Pasti berpindah. Bapak-bapak kerja semuanya pagi sampai sore, office hour, atau mungkin yang bisnis ya bisnis, yang usaha mungkin di jam usahanya itu. Sebanyak-banyaknya harta, beli rumah, beli mobil, kitanya pasti bakal meninggal. Bakal pergi. Ya hidup itu kan dua ya, antara kita meninggalkan atau kita ditinggalkan. Nah, arut itu maksudnya begini, segimana-gimananya orang tua hartanya pindah ke anak. Ya, pindah ke ahli waris, dari mayit ke ahli waris. Oke, kalau misalkan ahli warisnya benar nih, misalkan bisa menjaga hartanya, bisa bahkan mungkin mengembangkan hartanya, kan ada juga bapaknya meninggal, anaknya cepet-cepet jual-jualin. Balapan jual-jualin, ada seperti itu. Jadi pindahnya habis pindah ke keluarga, ke ahli waris pindah ke tangan orang lain. Nah, itu maksudnya arut. Sehingga apa? Yang kita punya hari ini semuanya 100 tahun ke depan itu udah bukan milik kita lagi. Mungkin 50 tahun ke depan juga sudah bukan milik kita lagi. Kalau diingat-ingat, iya ya, saya dulu ngejar itu mati-matian gitu. Akhirnya betapa nyesalnya ketika dia mengatakan ma'agna anni maliyah. Ya Allah, iya ya, saya dulu rela-relain gak ikut tahsin gara-gara istirahat kerja. Oh iya, saya dulu ngerela-relain yang namanya gak berangkat jamaah gara-gara mepet sama waktu kerja. Ternyata yang lebih bermanfaat ya tahsinnya, ya waktu ibadahnya gitu. Lalu pertanyaannya, bisa nggak harta dibawa mati? Bisa. Islam itu serba bisa, enak pokoknya. Caranya, harta yang kita dapat, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Bisa kalau misalkan mal itu diinfakkan. Makanya di sini kata maliyatun ya, satu-satunya dalam Al-Qur'an, ma'agna anni maliyah. Jadi bentuk mal itu ada banyak, ada malun, ada amwal. Yang disebut dengan maliyah itu hanya di surah Al-Haqqah, tidak ada di tempat yang lain. Di sini dijelaskan sama Profesor Syihab, ini mengisyaratkan kata maliyah, mengisyaratkan siapa yang menjadikan harta dalam genggamannya sebagai milik pribadi. Ya, dikekep terus, dikekep sendiri ya maksudnya, tidak menerapkan fungsi sosialnya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan suasana sebagaimana ayat itu. Makanya fungsi harta itu satu, sebenarnya dalam Islam mencukupi kebutuhan, ya. Yang kedua, membantu orang lain. Saya ulangi, fungsi harta itu dua, satu memenuhi kebutuhan, mencukupi kebutuhan. Yang kedua, untuk membantu orang lain. Makanya sebenarnya ini penjelasan kiai saya, Dr. Husnul Hakim, beliau kurang setuju dengan istilah pembagian kebutuhan premier, sekunder, tersier. Kenapa? Karena kalau ada pembagian premier, sekunder, tersier, kita berpotensi tidak menyisakan ruang untuk infak. Misal kebutuhan utama makan, oke, dialokasikan makan. Kebutuhan hidup sehari-hari, oke, dialokasikan. Sekunder jalan-jalan. Tersiernya nanti beli-beli apa gitu. Jadi tidak ada ruang untuk infak. Makanya pokoknya kebutuhannya hanya dua menurut beliau. Ada satu untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua untuk menolong orang lain. Yang menolong ini sebenarnya macam-macam ya. Dan jangan sampai dijadikan dalil juga. Misalkan kita lagi nggak punya uang, Pak Jun, kewajiban harta itu dua, Pak Jun. Satu untuk kebutuhan, kedua bantu orang lain. Bantu saya dong, Pak Jun. Gak bisa gitu juga maksudnya. Itu kesadaran kita untuk berinfak ya, dan lain sebagainya. Nah, halaka anni sultaniyah. Ya sudah, kekuasaannya yang dulu dicari, yang dia kekap, dia pegang, hilang. Makanya dalam bentuk apapun ya, baik kekuasaan kita menguasai diri kita sendiri dengan berbagai potensinya,
atau kekuasaan dalam bentuk kita memiliki pekerjaan lalu menjadi pemimpin, atau kekuasaan amanat jabatan dan lain sebagainya, itu ada tanggung jawabnya. Memang paling sederhana prinsip kaidahnya itu tasarruful imam ala ra'iyatih manutun bil maslahah. Pokoknya selama dia mimpin asasnya itu maslahat, itu yang akan menjadi kebajikan dan kebaikan yang nilainya terus-menerus ada. Nih, apalagi nih RW ini mau pemilihan nih, baik-baik dinasihatin calon pemimpinnya. Tasarruful imam ala ra'iyatih manutun bil maslahah. Pokoknya yang maslahat, pemimpinnya maslahat, pemilihnya juga maslahat. Pemimpinnya maslahat, pemilihnya berantem, repot juga. Jangan sampai. Pokoknya semuanya harus maslahat. Nah, ini perintah Allah. Selanjutnya apa pada malaikat? Khudhuhu faghulluh tsummal jahima salluh. Udah tuh ambil hartanya, ambil semuanya, udah ikat dia, cemplungin ke neraka. Efeknya begitu. Makanya tadi ya, segimana-gimananya harta yang penting ada manfaat. Habis itu summa fisil silatin zar'uha sab'una dira'an fasluku. Dia diikat, dibelenggu, ya. Dan di sini dalam tafsirnya dijelaskan kalau misalkan di keadaan tersiksa begini, itu kita nggak meninggal, Pak. Jadi disiksa habis-habisan, ya itu cuma untuk merasakan sakit terus, secara terus-menerus. Badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Kalau di juz 5 begitu, di surah An-Nisa. Jadi yang dipotong lidahnya tumbuh lagi. Potong lagi, tumbuh lagi. Yang dikulitin habis, muncul lagi, kulitin lagi, muncul lagi. Jadi sebenarnya ketika ada ceramah atau nasihat, Muslim sebagaimana mau bagaimanapun ketika di hatinya ada syahadat pasti masuk surga. Jangan sekali-kali kita mikir nggak apa-apa dia masuk neraka dulu, jangan. Gak bisa gitu maksudnya, apalagi sampai ada istilah surga itu pokoknya ya antara masuk atau enggak, Pak. Misalkan pintu surga di dalam hadis ada bilang 100, ada yang utama 7, macam-macam. Pokoknya itu antara masuk atau tidak, begitu aja. Jangan sampai ada istilah, ya Allah nggak apa-apa lah saya masuk emperannya surga aja. Nggak bisa, Pak, nggak ada terasnya itu kayaknya. Antara masuk atau tidak. Ya kalau masuk ke surga dia jadi ahlil jannah. Kalau misalkan dia tidak masuk surga maka dia menjadi ahli neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Itu aja prinsipnya. Jadi kecuali kita Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah kan ya kayaknya ada deh manzilah baina manzilatain, tempat di antara dua tempat. Nah itu dibilang emperan surga kayaknya itu tuh. Cuman itu Mu'tazilah. Kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu ada juga golongan namanya Murji'ah, Pak. Murji'ah itu mikirnya pokoknya ya udahlah terserah Allah lah gitu. Masuk enggak. Kalau enggak ada tempatnya sendiri, begitu. Dia jadi macam-macam. Orang membahas ini tuh macam-macam. Tapi karena kita mengikutinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita ikuti pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang Khawarij itu lebih repot lagi surga nerakanya. Khawarij itu pecahannya sendiri ada 12 golongan. Tiap golongan memaknai surga neraka itu beda-beda. Ada misalkan Khawarij berbasis teritorial. Misalkan yang masuk surga cuman blok E, yang tidak di blok E maka masuk neraka. Bukan hanya itu, barang siapa yang beriman lalu keluar dari blok E, ia boleh kita tembak. Itu kenapa orang-orang yang tersandra ISIS tidak berani kabur, karena ngelewatin batas, udah dibredel langsung. Karena dia meyakini yang keluar teritorial itu akan dicap kafir. Ada Khawarij yang kedua, ya, Khawarij yang menganggap siapa yang tidak masuk dalam kelompoknya maka ia orang yang musyrik. Nah, ini sebenarnya ada yang mirip-mirip kayak gini nih. Menganggap kalau yang bukan kelompoknya adalah orang kafir. Pakai dalilnya innamal musyrikuna najasun. Kalau misalnya orang musyrik itu najis, makanya ada kadang kita habis sholat misalkan gak cocok dipel. Itu dalilnya itu ya. Memang ada sejarahnya begitu, mau gimana? Innamal musyrikuna najasun. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya gitu. Ya artinya begini ya. Ada macam-macam orang memahami surga dan neraka.
Tapi faktor utamanya apa orang masuk neraka itu? Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dia nggak beriman sama Allah, dia nggak ngasih makan orang miskin. Makanya sebenarnya ada sentilan ini buat kita. Kita kadang bisa berinfak dalam satu momentum. Saya sama sekali bukan berarti tidak boleh infak yang jauh-jauh ya, misalkan infak Palestina atau apa. Kita harus dukung, kita harus doakan. Bahkan tiap subuh kalau saya ngimam, saya bacakan doa kunut nazilah. Tetapi kalau sampai kita infak besar ke situ, ada tetangga kita kelaparan, itu bakal jadi persoalan juga nanti. Ya. Dilanjutkan ini kalau ayat selanjutnya ada penjelasan ayat selanjutnya, falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin. Nanti kalau udah kayak gitu, kita di neraka itu cuma dikasih makan air mendidih sama nanah. Oh, itu mengerikan sekali kita membayangkan. Sampai di juz 8 itu penjelasannya ada wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Orang yang di neraka itu sampai merintih minta ke ahli surga, ya, an afidu alaina minal ma, berikan kami sedikit aja dari air surga, au mimma razaqakumullah, atau apapun deh, apa aja deh yang Allah rezekikan kepada kalian wahai ahli surga, kepada kami dikit aja. Karena itu saya ngebayanginnya gini ya, posisinya misal andaikan di atas atau di bawah atau gimana saya juga nggak tahu, tapi kita disiksa tuh sambil ditampilin orang di surga gitu. Kebayang nggak sih Pak, kayak kita kelaparan tapi dari atas tuh orang makan enak gitu. Itu ya prinsip dasarnya tetap ya, prinsip dasarnya itu tetap kejadian di akhirat itu apa, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Satu, nikmatnya tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi kalau Bapak hari ini ngelihat misalkan dijanjikan wahurun ain, bidadari yang bermata lentik, terus ngelihat artis matanya lentik, itu masih kebayang, berarti itu bukan bidadari. Wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatra ala qalbil bashar, sekali-kali pun tidak pernah terlintas di dalam hati. Kalau nikmatnya begitu, maka siksanya pun begitu. Kalau kita ngelihat larva di Gunung Merapi, anggapannya kan sekarang kalau AI kayak gitu kan, gambarnya larva di Gunung Merapi atau apalah gitu. Tentu jauh lebih parah dari itu. Di dalam beberapa riwayat disebutkan apinya berwarna hitam. Terus nanti kalau orang yang suka nonton Naruto, dia kebayang, oh jangan-jangan Amaterasu nih gitu kan. Ya enggak juga gitu. Ya nggak tahu, itu kan gambaran manusia. Tetapi kayaknya itu emang ada ide-idenya ke situ juga tuh kayaknya tuh. Nah itu jadi gambaran diskusi. Nah kalau Fazlur Rahman membagi pembahasan ini namanya pembahasan eskatologis atau hidup setelah mati. Karena Quran itu isinya nggak jauh dari itu. Satu, perintah iman, perintah tauhid, ya, akidah. Yang kedua adalah mengenai tata cara kita bermasyarakat, bersosial, berperilaku. Yang ketiga, kisah-kisah masa lalu untuk jadi pelajaran. Dan yang keempat, itu adalah hidup setelah mati. Dan yang perlu Bapak ketahui bahwasannya ayat-ayat yang bicara tentang hukum agama itu dari 6.230 ayat, kira-kira hanya di 600 sampai 700 ayat saja. Selebihnya banyak cerita, selebihnya banyak menginformasikan hidup setelah mati. Ya, baik, kira-kira itu pembahasannya dari ayat ini yang kita kaji. Silahkan jika ada diskusi. Cukup ya? Oke, baik, silakan untuk mengaji.